Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan pelajaran kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita, materi pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah kurikulum 2013 semester 1 kelas 5 SD. Kompetensi dasar 3.4, memahami makna diturunkannya kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Pelajaran yang kedua, mengenal nama Allah Subhanahu wa taala dan kitab-kitabnya. Sub pembelajaran kedua, mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita jelaskan mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, silakan tekan subscribe di bawah video ini berwarna merah, kemudian tekan like, kemudian bunyikan loncengnya agar kamu mendapatkan video-video pembelajaran selanjutnya. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih, gratis, tidak dipungut biaya, dan sebagai motivasi kami tetap berkarya untuk anak bangsa demi mencerdaskan anak-anak bangsa Indonesia, terutama umat muslim. Terima kasih yang sudah melakukan subscribe, kemudian like dan membunyikan loncengnya. Bagi yang belum, silakan tekan subscribe, like dan bunyikan loncengnya di bawah video ini. Mari kita awali pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan membaca doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Nah, anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita setelah mendengarkan penjelasan materi tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala melalui video YouTube atau membaca teks atau mengamati gambar, siswa dapat, peserta didik dapat mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran seperti digambar. Inilah bentuk dari kitab Taurat. Kemudian inilah bentuk kitab Zabur. Dan inilah bentuk kitab Injil. Dan inilah bentuk kitab suci Al-Quranul Karim. Jadi setelah belajar, siswa diharapkan bisa mengenal nama-nama kitab
yang diturunkan Allah kepada nabi dan rasul. Pada pelajaran ini yang akan dijelaskan yaitu mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kitab-kitabnya. Anak-anakku sekalian, perintah suruhan untuk beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala dijelaskan Allah di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab-kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul-Rasulnya, dan hari kiamat, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Inilah salah satu perintah kenapa kita harus beriman, percaya, yakin bahwa kitab-kitab Allah itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Nah, caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Nah, jadi cara kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah turunnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita harus jadikan kitab-kitab itu sebagai pedoman hidup kita, menuntun
dan mengatur cara bersikap dan berperilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku sekalian, mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kitab Taurat. Nah, ini bentuk dari kitab Taurat. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Di mana? Di Gunung Sinai. Kemarin sudah dijelaskan, Gunung Sinai adalah gunungnya Nabi Musa ketika menerima wahyu pertama. Pada abad 12 sebelum Masehi, di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Nah, ini contoh di gambar Bukit Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Adapun pokok ajaran kitab Taurat ada 10 pokok ajaran. Nah, seperti dijelaskan di gambar, ini adalah pokok ajaran dari kitab Taurat. Nah, jadi nanti kamu memahami bagaimana kitab Taurat tersebut dan apa isi pokok ajarannya. Kemudian yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an di Palestina kepada kaum Bani Israel dalam bahasa Syriani. Nah, jadi kitab Zabur adalah diturunkan kepada Nabi Daud pada abad ke-10 sebelum Masehi untuk Bani Israel menggunakan bahasa Syriani. Nah, ini bentuk wilayah Palestina. Nah, jadi Palestina ini adalah rata-rata umat muslimnya di sini. Para penghafal Al-Qur'annya ada di Palestina ini. Ya. Nah, sekarang. Nah, adapun ajaran pokok dari kitab Zabur ada 9. Yang pertama mengajarkan tentang ibadah. Yang kedua berisi sajak keagamaan. Kemudian yang ketiga ratapan doa individu. Kemudian yang keempat ratapan doa jemaah. Kemudian yang kelima nyanyian untuk raja. Kemudian yang keenam nyanyian kebaktian untuk Tuhan. Yang ketujuh nyanyian syukur. Yang kedelapan berupa syair. Kemudian yang kesembilan adalah doa-doa. Inilah isi pokok ajaran dari kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil
diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem untuk Bani Israel atau bangsa Yahudi menggunakan bahasa Ibrani. Nah, inilah bentuk daerah Yerusalem sekarang. Ini bendera Yerusalem. Nah, adapun isi pokok ajarannya ada 4. Nah, perintah untuk kembali mengesahkan Allah, kemudian membenarkan keberadaan kitab Taurat, kemudian yang keempat menghapus beberapa hukum kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian yang keempat menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada abad ke-6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awalnya diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasulullah utusan Allah pada usia 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan terdiri dari 6.666 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Jadi Al-Quran turun berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Maka Al-Quran menyempurnakan hukum-hukum yang ada di 3 kitab tersebut, yang diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau disebut juga dengan rahmatan lil alamin. Jadi Al-Quran ini adalah menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat, Zabur dan Injil. Jadi kitab yang terakhir adalah Al-Quran, yaitu kitab menyempurnakan 3 kitab sebelumnya. Jadi kitab yang terakhir adalah merupakan kitab penyempurna hukum-hukum yang ada di kitab-kitab sebelumnya. Nah, anak-anakku sekalian, inilah contoh Bukit Jabal Nur yang ada di kota Mekah. Nah, di Bukit Jabal Nur inilah ada sebuah gua yang kita kenal dengan Gua Hira. Nah, Gua Hira, kenal gua dengan Gua Hira? Ya, Gua Hira adalah tempat Nabi Muhammad menyendiri, dan pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu pertama surah Al-Alaq di dalam Gua Hira ini. Nah, ini bentuk lubang Gua Hira. Kalau kita masuk ke dalamnya, maka akan berbentuk seperti ini. Nah, disinilah Nabi Muhammad SAW bertahun-tahun menyendiri di Gua Hira ini, sampai pada usia 40 Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama surah Al-Alaq,
ayat 1 sampai 5, dan sekaligus diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah keadaan kota Mekah sekarang. Kalau dahulu seperti ini, belum mewah. Kalau sekarang sudah megah, sudah mewah. Inilah keadaan kota Mekah, di mana tempat pertama kali turunnya Al-Quranul Karim. Isi pokok ajaran kitab suci Al-Quran. Pertama, akidah atau keimanan. Akidah artinya percaya atau yakin seseorang yang menyatakan diri berakidah atau beriman, itu dia harus menyatakan dengan lisan atau dengan ucapan, dibenarkan dalam hati, diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seseorang itu dikatakan beriman, pertama dia harus diucapkan dengan lisan, kemudian dibenarkan dalam hati, kemudian diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan. Kitab suci Al-Quran membawa ajaran terpuji. Kitab suci Al-Quran adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku, misalnya berperilaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan atau tumbuhan dan alam semesta, bahkan perilaku untuk diri sendiri, misalnya selalu menjaga kebersihan, makan dan minum yang halal dan teratur, dan tidak boleh menyiksa diri. Nah, jadi isi pokok ajaran Al-Quran yang pertama adalah tentang akidah atau keyakinan seseorang. Kemudian yang kedua tentang ibadah, yaitu pelaksanaan ibadah. Ada namanya ibadah wajib. Apa contohnya ibadah wajib? Seperti sholat, seperti digambar. Ini adalah ibadah wajib. Setiap individu, setiap orang wajib melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kemudian apa lagi? Yaitu membaca Al-Quran, merupakan sebuah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membaca Al-Quran, satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Kalau dibaca di bulan Ramadan, dilipat gandakan oleh Allah mencapai 27. Kemudian perintah untuk ibadah kepada kedua orang tua. Nah, ini termasuk isi daripada Al-Quran, akhlak. Jadi isi pokok ajaran Al-Quran yang ketiga adalah akhlak. Bagaimana manusia itu berakhlak. Contoh, berakhlak kepada kedua orang tua. Nah, kita harus menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita, karena ridallah wa ridal walidain wa suhratullah wa suhratul walidain. Ridhonya Allah, sayangnya Allah tergantung pada sayangnya orang tua kepada kita. Kalau orang tua kita sayang kepada kita, berarti Allah juga sayang. Tapi kalau orang tua kita marah atau benci dengan kita, berarti Allah pun marah dan benci juga kepada kita. Jadi kita diajarkan di dalam Al-Quran tentang akhlakul karimah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, hukum-hukum dalam Islam. Jadi bagaimana hukumnya seorang perempuan kalau membuka aurat. Nah, itu diajarkan. Hukumnya laki-laki yang membuka aurat, aurat laki-laki dari mana sampai mana, kemudian auratnya perempuan dari mana sampai kemana. Nah, itu diajarkan di dalam hukum-hukum Islam ini. Kemudian yang kelima, isi pokok ajaran Al-Quran itu adalah
muamalah. Muamalah ini adalah tentang tata cara jual beli atau berkaitan dengan sosial bermasyarakat. Nah, jadi ini muamalah. Jadi di dalam Islam kita diajurkan bagaimana jual beli yang bagus, yang tetap dalam keadaan beriman, telah diajarkan di dalam Al-Quran Karim. Kemudian yang terakhir, isi pokok ajaran Al-Quran itu adalah tentang sejarah kebudayaan Islam atau kisah-kisah. Nah, inilah isi pokok daripada ajaran Al-Quran Karim. Nah, anak-anakku sekalian, setelah mendengarkan penjelasan gurumu melalui video pembelajaran tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, tugas siswa: 1. Mencatat kesimpulan di buku catatan agama. Nah, jadi ini, silakan ini dicatat di dalam buku catatan agama. Kemudian yang kedua, foto tugas kamu tersebut. Silakan kamu foto. Kemudian yang ketiga, kirimkan ke gurumu melalui WhatsApp atau Facebook untuk dinilai. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah pelajaran kita tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutupi, yang belum subscribe di bawah video ini silakan tekan subscribe berwarna merah, kemudian tekan like dan tekan bunyikan loncengnya. Gratis, tidak dipungut biaya. Yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Semoga kami bersemangat untuk menciptakan karya-karya baru pembelajaran agar mudah dipahami dan dipelajari oleh anak-anak muslim. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.